Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idni wa qad nadana. Labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tariqil akhyar wa miftahil babil asar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihil adhar wa sabil akhyar adada ni'amillah wa ifdalih, amma ba'du. Segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini kita masih sama-sama diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala, baik nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan. Sehingga dengan segala kenikmatan yang Allah berikan pada pagi hari ini, kita sama-sama dapat melaksanakan dua kewajiban agung, yaitu sholat subuh berjamaah dan juga menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mudah-mudahan kita semua senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadi pilihan hambanya dan juga mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tak lupa juga salawat beriring salam mari kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat ini juga kita haturkan untuk keluarganya, sahabatnya, tabi'in, tabi'in, dan juga mudah-mudahan kita semua yang ada di sini diakui sebenar-benarnya sebagai umatnya, dan kelak nanti pada hari kiamat mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini Al-Fakir diberikan amanah untuk memberikan kajian Ahad subuh di Masjid As-Salam ini, di mana pada kesempatan kali ini Al-Fakir ingin mengajak para jemaah sekalian untuk membahas mengenai tentang daripada kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW, mulai dari lahirnya sampai dengan wafatnya. Kenapa kita mesti mempelajari hal seperti itu para jemaah sekalian? Karena dengan kita mempelajari daripada kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW merupakan salah satu tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Karena dengan kita mempelajari bagaimana kehidupan Nabi Muhammad, kita mengenal Nabi Muhammad, disitulah tumbuh rasa cinta kita, dan kita nanti saat meninggal dunia dikumpulkan di padang mahsyar. InsyaAllah nanti kita dikumpulkan bersama baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana beliau katakan dalam sebuah hadis yang sahih, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari, anta ma'a man ahbabta yaumal qiyamah, al-mar'u ma'a man ahab yaumal qiyamah. Engkau nanti akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang engkau cintai nanti pada hari kiamat. Saat ini kita mempelajari sirah nabawiyahnya, kita mempelajari kehidupannya, maka timbul rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad. Konsekuensinya adalah kita saat nanti di yaumul ba'ats, di hari kebangkitan, di padang mahsyar akan dikumpulkan di bawah panji bendera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah pasti kalau kita berkumpul bersama Nabi Muhammad, maka kita jaminannya adalah surga dari Allah Subhanahu wa taala. Apalagi para jamaah sekalian, kenapa penting ya kita mempelajari daripada sirah nabawiyah pada kesempatan kali ini? Karena di era kontemporer ini, di era modern seperti ini, para jamaah, banyak sekali aliran-aliran itu sudah banyak yang muncul.
Jangankan di seluruh dunia, di Indonesia saja yang ngaku nabi sudah banyak. Ada dulu sekitar tahun 2008 orang yang mengaku nabi mantan atlet badminton di daerah Parung. Ya, yang bernama Al Musaddiq, ya, Ahmad Musaddiq. Nama alirannya Al-Qiyadah Al-Islamiyah. Ada juga yang ngaku nabi di daerah Ranca Ekek, tukang cukur namanya Sayuti. Iya, namanya Sayuti. Bukan Sayuti ini, bukan. Tukang cukur di Ranca Ekek. Ada juga ngaku nabi sekaligus ngaku Tuhan, nama alirannya Jasun di daerah Losari, perbatasan Jawa Tengah dan Jawa Barat kalau tidak salah. Nama nabinya Tugimin, nama nabinya. Nah, itu untuk nama kiai saja, mohon maaf, kayaknya kurang enak aja didengar, apalagi untuk nama nabi. Dibacain selawat juga kagak enak, sallallahu ala Tugimin, gak enak banget itu. Karena gitu, untuk Nabi Muhammad itu luar biasa. Kenapa kita mempelajari hal demikian? Karena untuk mencegah daripada akidah-akidah yang rusak seperti itu, para jamaah sekalian. Dengan kita mengenal Nabi Muhammad, kita meyakini bahwasanya khatamun nabiyyin wa akhirul anbiya, penutup para nabi dan akhir para nabi adalah Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, itu yang harus kita yakini. Maka pada kesempatan kali ini para jemaah sekalian, saya ingin membahas Sirah Nabawiyah melalui kitab yang berjudul Khulasah Nurul Yakin. Ini kitabnya. PDF-nya ada. Kalau bapak-bapak mau minta silakan. Ini tidak menggunakan tidak huruf gundul ya. Ini ada harokatnya. Bapak-bapak yang bisa baca Quran, insya Allah bisa bacanya lah. Tinggal menerjemahkan saja. Ya, ini kitabnya sangat ringkas, cukup mudah untuk difahami. Harganya juga murah, di Shopee beli itu hanya 35.000. Nama kitabnya adalah Kitab Khulasah Nurul Yakin. Mudah-mudahan kalau saya misalkan ada jodoh sama masjid ini, bisa kita hatamkan kitab ini. Nah, setiap ahad sekali, sebulan sekali kita selesaikan, kita isi kajian membahas kitab ini sampai dengan selesai. Bisa insya Allah. Nah, di mana kitab ini dikarang oleh seorang syekh bernama Syekh Umar Abdul Jabbar. Dalam beberapa catatan bahwasanya beliau ini pernah menjadi Menteri Pendidikan Kerajaan Saudi Arabia di awal berdirinya Kerajaan Saudi ketika dipimpin oleh Malik Abdul Aziz Al Saud. Nah, beliau bikin kitab ini supaya masyarakat dunia mempelajari Sirah Nabawiyah agar lebih mudah karena bahasanya itu lebih ringan. Nah, seperti itu para jemaah sekalian. Maka di pesantren-pesantren yang tingkat dasar mempelajari Sirah Nabawiyah, pasti biasanya kitab yang digunakan adalah kitab ini, Khulasah Nurul Yakin. Nah, di pembahasan pertama pada kesempatan kali ini kita akan bacakan bersama-sama. Mudah-mudahan tulisannya kelihatan. Kita dari sini terlebih dahulu, yaitu adalah Daurul Awal, pelajaran pertama min hayati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, mengenai tentang kehidupan Nabi alaihi salatu wasallam. Sayyiduna Muhammad, yaitu tentang Nabi Muhammad, huwa Rasulullah ilan nasi kafah wa akhirul anbiya wa imamir rasul. Dia adalah utusan Allah. Di dalam kitab ini dijelaskan seorang manusia yang begitu amat lengkap. Di dalam kitab ini dijelaskan kenapa beliau begitu lengkap, karena beliau adalah seorang nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmat bagi semesta alam. Maka para ulama menjelaskan beliau adalah salah satu nabi yang paling lengkap di antara para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Wa akhirul anbiya,
dan nabi terakhir, wa imamir rasul, dan pemimpin para rasul, pemimpin para nabi. Jadi kalau misalkan ada yang mengaku-ngaku ada nabi setelah Nabi Muhammad, kita wajib katakan dhallun mudillun, sesat menyesatkan para jamaah sekalian. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Itu adalah kalau di dalam agama kita yang disebut namanya usul. Apa itu? Pokok prinsip agama dan tidak ada yang boleh berbeda. Ada furu, ada usul. Kalau furu, masalah cabang, boleh berbeda. Contohnya apa? Sholat raweh. Ada yang 11 rakaat, ada yang 23 rakaat. Nggak jadi masalah, berbeda. Karena itu furu, kajian fikih. Sama-sama ada dalilnya. Tapi kalau masalah Nabi Muhammad, ini masalah usul, pokok prinsip agama. Tidak ada tawar-menawar dalam hal ini. Nabi Muhammad adalah khatamun nabiyyin, nabi penutup dari nabi-nabi sebelumnya. Jadi kalau misalkan ada aliran yang sangat terkenal di daerah Iran, di mana mereka mengatakan bahwasanya ada nabi setelah Nabi Muhammad, yaitu adalah sepupunya Nabi Muhammad, yang menjadi menantu Nabi Muhammad, yang menjadi as-sabiqun awwaluna Nabi Muhammad, generasi pertama orang yang masuk Islam. Siapa dia? Yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang dianggap, yang dikultus menjadi nabi setelah Nabi Muhammad. Bahkan mereka punya pemikiran bahwasanya malaikat Jibril ketika memberikan wahyu katanya salah alamat katanya. Seharusnya bukan ke Nabi Muhammad. Ketika pada tanggal 17 Ramadan di Gua Hiro, seharusnya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, ini sesat ini. Bahaya kalau ada pemikiran seperti ini. Maka ulama sepakat tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, dan nabi terakhir adalah Nabi Muhammad. Ja'a bidin al-Islam alladzi la yaqbalullahu al-yawmal qiyamati dina ghairahu. Datangnya Nabi Muhammad itu membawa agama keselamatan, membawa agama Islam yang mana tidak ada yang diterima sampai hari kiamat semua agama, melainkan adalah agama yang dibawa Nabi Muhammad, yaitu adalah agama Islam, agama yang kita anut sampai saat ini para jemaah sekalian. Maka kita bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat ini menjadi umatnya Nabi Muhammad, menjadi daripada bagian hambanya Allah Subhanahu wa taala yang masuk pada golongan orang-orang yang selamat, yaitu menganut agama Islam. Karena nanti pada hari kiamat kata para ulama, tidak ada yang bisa menyelamatkan melainkan adalah agama Islam. Tidak ada yang bisa menolong agama manapun, kepercayaan manapun, melainkan dia adalah agama Islam. Nah, maka dari itu agama yang dibawa Nabi Muhammad itu adalah untuk kita semua, anugerah terbesar bagi kita semua untuk menyelamatkan umat manusia sampai hari kiamat. Kemudian di nomor 3 di sini dijelaskan wa huwa min nasali sadati Quraisy asyrafa qabilah fi Makkahil Mukarramah, di mana Nabi alaihi salatu wasallam itu berasal dari sadah Quraisy, dari bangsa Quraisy, dari golongan Quraisy, di mana di Mekah Al-Mukarramah secara khusus, secara spesifik di Hijaz. Ya, kalau sekarang namanya berubah menjadi Saudi Arabia, kalau dulu namanya Hijaz. Baik Mekah, Madinah, itu disebut namanya Hijaz. Itu terdiri dari berbagai macam suku-suku para jamaah sekalian. Dan suku yang paling terkenal, yang paling kastanya tertinggi adalah suku Quraisy. Yang paling tertinggi, suku Quraisy. Sadah al-Quraisy. Wa asyrafu qabilah fi Makkahil Mukarramah, qabilah ataupun suku ataupun bani ataupun kelompok yang paling mulia dibandingkan dengan kelompok-kelompok lainnya. Jadi memang kalau di Arab itu dari dulu para jamaah sekalian itu memang bisa dikatakan ada plus minusnya barangkali begitu ya. Jadi mereka ada kasta-kasta
yang dikatakan kasta tertinggi, ada juga dikatakan kasta terendah di dalam suku. Kasta tertinggi itu selalu mempunyai kedudukan di Mekah Al-Mukarramah, di Yathrib, di Madinah dan lain sebagainya. Sedangkan kasta terbawah seperti suku Badawi atau suku Badui, nah itu mereka pasti akan menjadi orang-orang yang termarginalkan, orang-orang yang terpinggirkan. Nah, begitu ya. Kita alhamdulillah meskipun demikian di Indonesia itu terdiri dari banyak suku, bahasa, multi etnis, ya multi tradisi dan lain sebagainya, tapi tidak ada kasta yang paling tertinggi di Indonesia, semuanya sama, bisa jadi presiden, ya asalkan mendapatkan suara terbanyak. Nah, seperti itu. Mau Batak, mau Sunda, mau Jawa, ya mau Betawi, nah, semuanya sama. Ya, di Indonesia ya, luar biasa, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kalau di Arab pada zaman dahulu, mungkin juga sampai sekarang ya mungkin. Ya, kasta yang paling tertinggi yang mendapatkan kedudukan terhormat itu adalah Sadah Quraisy. Di mana Sadah Quraisy ini itu nasabnya, jalur keterhubungan ke atas sanad mata rantainya itu sampai menyambung ke Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim yang disebut namanya adalah Bani Hashimiyah. Itu luar biasa. Nah, seperti itu. Makanya mereka kalau bikin kerajaan, kalau jadi raja, pasti yang raja itu harus dari golongan Bani Hashim atau dari suku Quraisy. Seperti itu. Wa tasilu nasabuhu bi Ismail bin Ibrahim alaihi wassalam. Nah, di dalam kitab ini dijelaskan bahwa ternyata nasab Nabi Muhammad itu sampai ke atas tersambung sampai Nabi Ismail bin Ibrahim bin Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Nah, di dalam kitab Maulid Barzanji itu nasab Nabi Muhammad terpampang jelas dari mulai kakeknya terus sampai kurang lebih 10 generasi ke atas bersambung ke Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim yang dijuluki sebagai bapak para nabi sedunia. Di mana Nabi Ibrahim, para jemaah sekalian diketahui punya anak itu 2. Punya anak 2, ada Nabi Ismail dan juga Nabi Ishak. Di mana Nabi Ishak itu yang pertama adalah nabi yang menjadi bapaknya para nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Baik dari Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ilyas, Nabi Daud dan lain sebagainya. Nah, bahkan Nabi Ishak itu menjadi nabi yang cukup disucikan oleh bangsa Israel dari zaman dahulu, bangsa Yahudi sampai sekarang, karena melahirkan daripada nabi-nabi yang dianggap sebagai Tuhan mereka. Ketika datangnya Nabi Muhammad yang diceritakan di dalam kitab-kitab para nabi, baik kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil, sebagai nabi terakhir yang ditunggu sejak lama oleh orang-orang Yahudi, ternyata bukan dari golongan mereka, bukan dari keturunan Nabi Ishak. Nabi terakhir adalah keturunan dari Nabi Ismail. Membuat mereka itu marah luar biasa. Dalam beberapa literatur sejarah, mereka marah, mereka sampai membuat, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian pernah belajar ulumul Quran, ada yang disebut namanya ayat-ayat Israiliyat. Ayat-ayat Israiliyat itu adalah Al-Quran tandingan yang dibuat oleh orang-orang Yahudi untuk mengelabui umat Islam, sebagai counter attack, sebagai serangan balasan kepada umat Islam atas gagalnya Nabi terakhir bukan dari golongan mereka, tapi dari Nabi Ismail alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad berkali-kali ingin dibunuh oleh orang-orang Yahudi karena menjadi nabi terakhir yang bukan dari golongan mereka. Mungkin sampai sekarang para jamaah sekalian. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surat Al-Baqarah sudah mengatakan, "Walan tardu ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum." Allah sendiri yang bilang, orang Yahudi, Nasara itu tidak akan pernah ridho dengan kita semua sampai kita ngikutin agama mereka.
Nah, mereka udah dari dulu sampai sekarang balas dendam dengan kita ya. Naudzubillah, subhanallahi min dzalik. Kemudian para jamaah sekalian, di pelajaran yang kedua, nasabuhu wal wafatu walidihi. Nasab Nabi Muhammad dan penjelasan mengenai tentang wafatnya ayahanda Nabi Muhammad. Waliduhu, nama ayahanda Nabi Muhammad, ini perlu diingat-ingat para jamaah sekalian, yaitu bernama Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kalau bersambung-sambung terus sampai tadi ke Nabi Ismail dan juga Nabi Ibrahim, itu nama ayahanda Nabi Muhammad. Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Selanjutnya wa ummuhu, nama ibunda Nabi Muhammad Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Nah, jadi nama ibunda Nabi Muhammad itu Aminah bintu Wahab bin Abdi Manaf bin Zuhrah bin Kilab. Fatajama'u ummuhu ma'a walidihi fi jadihil khamis wa huwa Kilab. Nah, ternyata para jamaah sekalian, ada keterkaitan antara ibunda dan ayahanda Nabi Muhammad dari jalur kakek yang nomor kelima, generasi kelima, yang bernama Kilab. Nah, artinya mereka berdua, ayahanda ibunda Nabi Muhammad, masih ada family, masih ada saudara dari generasi kelima. Nah, Masya Allah, berarti ayahanda Nabi Muhammad, ibunda Nabi Muhammad masih sama-sama keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Masya Allah, keturunan yang mulia. Meskipun sebenarnya para jamaah sekalian, ada satu hadis yang menjadi perdebatan sampai sekarang. Hadisnya memang sahih ya, dalam hadis riwayat Muslim, bahwasanya Abu Hufinnar ya, ayahanda Nabi Muhammad itu berada di neraka. Nah, itu ulama terpecah jadi dua, pembahasan mengenai tentang ayahanda Nabi Muhammad. Bahkan ibunda Nabi Muhammad dikatakan berada di neraka. Ya, ada ulama yang mengatakan ya karena Nabi Muhammad sendiri yang bilang bapaknya berada di neraka. Kenapa? Karena bapaknya tidak mengalami yang namanya syariat dari Nabi Muhammad dan lain sebagainya, maka beliau berada di neraka. Ada juga ulama yang mengatakan bahwasanya tidak, ya, yang dimaksud abuhu itu kalau di dalam ilmu mantik, ilmu balaghah dan lain sebagainya, itu bisa dikatakan ada qiyas, artinya adalah paman. Dan paman dalam arti ini adalah yaitu Abu Lahab dan juga Abu Jahal. Abu Lahab nama aslinya Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Ya, Abu Jahal namanya Abdul Hakam. Itu adalah paman Nabi alaihissalatu wassalam. Nah, kita milih yang mana nih? Nah, terserah bapak-bapak sekalian. Kalau saya pribadi memilih yang Nabi Muhammad, ayahandanya dan ibundanya jangan ada di neraka, gitu ya. Nah, kenapa? Menurut saya sadis sekali begitu ya. Nabi Muhammad ayahanda dan ibundanya itu berada di neraka. Itu akan sangat menyakitkan sekali. Nah, para sejarawan dalam hal ini mengatakan ayahanda dan ibunda Nabi Muhammad itu digolongkan sebagai min ahlil fatrah. Apa itu min ahlil fatrah? Orang-orang yang dimana mereka hidup di masa sepi kenabian, tidak ada syariat di dalamnya. Dari Nabi Isa sampai Nabi Muhammad jaraknya berapa tahun itu para jamaah sekalian, ada yang tahu? 700 tahun. Cukup lama itu. Ya, masa kekosongan kenabian. Makanya Abdullah dan Aminah ya nggak salah dong. Karena apalagi Abdullah kan begitu kan. Sebelum Nabi Muhammad lahir udah wafat duluan. Begitu kan? Maka ya beliau ya insya Allah dapat dispensasi lah, dapat keringanan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Terus kalau misalkan yang saklek mempercayai ayahanda Nabi Muhammad berada di neraka, ya monggo saja. Mungkin keyakinannya seperti itu, ya silakan saja. Nah, begitu ya. Tapi dikhawatirkan ternyata kalau misalkan hadis yang disampaikan itu bukan untuk ayahanda Nabi Muhammad, tapi untuk pamannya, ternyata nah ini akan menyakitkan hati Nabi Muhammad. Nah, kita mau cari aman sajalah seperti itu. Kemudian walaqad tufiya waliduhu wa huwa fi batnihi ummihi wa umruhu 18 sana wa dufina bil Madinah wa lam yatruk syai'a minal mal. Nah, di sini ayahanda Nabi Muhammad itu wafat saat Nabi Muhammad masih di dalam kandungan, para jamaah sekalian. Masih di dalam perut ibunya. Kalau di dalam kitab ini secara spesifik tidak dijelaskan. Kalau di dalam kitab Fikih Sirah Nabawiyah karangan Dr. Syed Ramadan Al-Buti, bahwa yang pasti Nabi Muhammad ketika berada di dalam kandungan itu umurnya 6 bulan. Umurnya 6 bulan, meskipun ada perbedaan pendapat lagi antara para ulama, ada yang mengatakan 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Cuma yang paling sepakat adalah umur Nabi Muhammad ketika di dalam kandungan umur 6 bulan. Kemudian Abdullah itu wafat di umur 18 tahun, para jamaah sekalian. Beliau kalau di dalam kitab Rohikul Maktum menikah dengan Sayyidah Aminah umur 17 tahun. Masih muda banget itu ya. Umur 17 tahun, wafat ya umur 18 tahun saat Nabi Muhammad masih dalam kandungan. Dan beliau dimakamkan bukan di kota Mekah, para jamaah sekalian. Saya lihat ada vlog di YouTube ya, ayahanda Nabi Muhammad Abdullah dimakamkan di kota Mekah. Salah, tapi berada di kota Madinah. Nah, di kota Madinah. Dulu sebelum Nabi Muhammad lahir, nama kota Madinah itu belum Madinah dulu ya. Namanya adalah kota Yathrib. Nah, ini ada versi lagi para jamaah sekalian. Yathrib ada yang mengatakan nama penyakit. Ketika Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah dirubah oleh Nabi Muhammad karena itu namanya penyakit Yathrib, dirubah menjadi Madinah ya, kota Al-Munawwarah, terang benderang gitu, kota pengobat dan lain sebagainya. Ada juga yang mengatakan nama Yathrib itu adalah nama orang asli penduduk kota Madinah pada zaman dahulu, katanya seperti itu. Nah, kalau saya lebih percaya berdasarkan referensi kitab-kitab para ulama yang saya kumpulkan, nama kota Madinah itu berasal dari nama penyakit orang-orang Madinah di zaman dahulu. Nah, seperti itu. Nah, walam yatruk lahu syai'a minal mal. Di mana ayahanda Nabi Muhammad meninggal dunia itu tidak meninggalkan apapun, baik hartanya dan juga pendidikan untuk Nabi Muhammad. Ya, kalau dalam kitab-kitab para ulama yang lainnya, para jamaah sekalian, ayahanda Nabi Muhammad itu ketika hidup bersama Sayyidah Aminah memang dalam segala keterbatasannya, baik dari segi finansial dan lain sebagainya. Maka nggak sempat gitu ya, apalagi beliau wafat ketika Nabi Muhammad dalam kandungan gitu ya. Jangankan harta, pendidikan untuk Nabi Muhammad aja belum sempat gitu ya untuk diajarkan oleh Sayyidina Abdullah. Seperti itu. Kemudian selanjutnya pelajaran yang ketiga adalah walidatuhu warada'atuhu, mengenai tentang kelahiran Nabi Muhammad dan juga salah satu pengasuhan daripada Nabi Muhammad. Di sini dijelaskan bukan pengasuhan, penyusuan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diberikan ASI ketika lahir oleh siapa saja. Di dalam kitab ini dijelaskan Wulida sallallahu alaihi wasallam bi Makkah yauma Itsnin. Nabi alaihi salatu wasallam, insyaallah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian udah tahu ya. Nabi Muhammad lahir di kota Mekah pada hari Senin. Ya, semua ulama sepakat. Tidak ada yang mengatakan Nabi Muhammad lahir hari Selasa, enggak ada. Nabi Muhammad lahir hari Rabu, enggak ada. Semua kitab-kitab ulama mengatakan Nabi Muhammad lahir yauma Itsnin, yaitu adalah hari Senin. Sani asyara min Rabiul Awal amul fil. Nah, di tahun 12 Rabiul Awal pada tahun gajah. Nah, ini kalau tanggalnya ini jadi perdebatan para ulama. Ya. Ada yang mengatakan Nabi Muhammad lahir tanggal 9 Rabiul Awal.
Ada yang mengatakan Nabi Muhammad lahir pada tanggal 27 Rabiul Awal. Ada juga ulama yang mengatakan Nabi Muhammad lahir itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Cuma memang yang paling muktamad, yang paling menjadi kesepakatan jumhur para sejarawan, para ulama, Nabi Muhammad itu lahir pada tanggal 12 Rabiul Awal. Nah, begitu ya. Sebenarnya begini para jamaah sekalian, kalau mengenai kepastian tanggal lahir Nabi Muhammad terjadi perbedaan pendapat. Kalau untuk ukuran kita orang-orang awam nggak begitu penting barangkali begitu ya. Kita sudah tahu bulan Rabiul Awal itu adalah kelahiran baginda Nabi Muhammad, maka yang kita lakukan adalah seharusnya bergembira atas kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad. Kenapa mesti bergembira? Karena dengan kita bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad, meskipun pada saat ini kita sudah berada di bulan Rabiul Akhir ya, kemarin kita dari Rabiul Awal. Kata para ulama, selain ini sebagai bukti tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad, bagian daripada supaya kita bisa menyelisihi syaitan ataupun iblis laknatullah alaihim. Kenapa demikian? Karena di dalam kitab Bidayah wa Nihayah karangan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ternyata oleh beliau diterangkan bahwa iblis itu pernah nangis jadi-jadinya. Bagaimana bunyinya? Ana iblisa rona arba aronat. Ternyata iblis itu pernah nangis jadi-jadinya sebanyak 4 kali para jamaah sekalian. Iblis yang terbuat dari api ternyata pernah nangis, kata Imam Ibnu Katsir. Ya, siapa yang tidak kenal Imam Ibnu Katsir, penulis tafsir luar biasa itu, tafsir Al-Qur'anul Azim. Ya, menjelaskan di dalam kitab Bidayah wa Nihayah yang ada 12 jilid segini kitabnya, tebelnya. Di halaman 236 dikatakan anak iblis arona arba aronat. Ternyata iblis pernah nangis jadi-jadinya sebanyak 4 kali. Apa saja? Hina lu'ina. Ketika dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa iblis bisa dilaknat? Karena iblis ternyata pernah menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Apa perintahnya? Sujud ke Nabi Adam alaihissalam. Di dalam Quran surat Al-Baqarah dijelaskan itu. Ya. Ila iblis aba wastakbar, kata Allah. Kecuali iblis, di saat seluruh makhluknya Allah di surga disuruh sujud ke Nabi Adam sebagai bentuk penghormatan, bukan nyembah Nabi Adam. Semuanya sujud, jin sujud, malaikat sujud. Ila iblis aba wastakbar, kecuali iblis nolak, nolak, enggak mau. Ya, wastakbar gitu ya, takabur, sombong, enggak mau. Mungkin kata iblis begini kali ya. Wah, ini Adam kan bocah kemarin sore gitu ya. Kita udah senior, masa kita suruh nyembah junior? Nah, itulah sifat sombong. Maka kata para ulama, maksiat yang pertama di alam semesta itu bukan pembunuhan, bukan perzinahan, bukan korupsi dan lain sebagainya. Ternyata adalah sombong. Siapa yang melakukan pertama kali? Yaitu adalah iblis laknatullah alaihi. Nah, disitulah dia diultimatum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilaknat oleh Allah, masuk neraka jahanam selama-lamanya. Wah, iblis ternyata sedih. Itu kata Imam Ibnu Katsir. Kemudian yang kedua, wahina uhbit. Setelah diulti oleh Allah, divonis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk neraka jahanam selama-lamanya, ya, iblis itu akhirnya diusir ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam sebuah riwayat dikatakan iblis itu ternyata punya satu permintaan kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum dia diusir. Apa permintaannya? Diberikan keluasaan, diberikan kebebasan untuk melakukan balas dendam. Gitu ya. Kepada siapa? Anak, cucu, cicit Nabi Adam sampai hari kiamat supaya bisa nemenin iblis ke neraka jahanam. Naudzubillah, subhanallah min dzalik. Makanya target operasi iblis itu adalah kita semua sampai saat ini. Bagaimana cara iblis menggoda? Ada di pohonan jadi kuntilanak? Bukan, para jamaah sekalian, bukan begitu. Tapi apa? Mereka masuk ke peredaran darah kita, ya, menjadi
setan di dalam tubuh kita untuk membuat kita sholat ibadah jadi malas, para jamaah sekalian. Bahkan merusak daripada konsentrasi kita, kata para ulama, ketika kita lagi sholat. Biasanya kalau lagi sholat, saya kadang-kadang suka mengalami, saya nggak tahu kalau bapak-bapak mungkin enggak kali ya. Gitu. Ketika sebelum sholat, apa yang lupa ya? Kayaknya ada yang kelupaan, tapi apa ya? Nggak tahu lah begitu ya. Ketika Allahu Akbar di rakaat keempat, aduh, kunci motor ketinggalan di parkiran. Gelisah kita ini gitu ya. Atau ketika lagi sholat udah 3 rakaat nih, ya maghrib gitu ya. Aduh, jemuran belum diangkat. Mau hujan nih kan gitu, wah gelisah kan gitu ya, macam-macam lah pokoknya. Akhirnya bikin konsentrasi kita terganggu. Ya itulah, ya memang Allah berikan kebebasan iblis kan gitu ya. Wah, luar biasa, masya Allah. Ya, salah satu target operasi mereka adalah kita semua. Mudah-mudahan kita ya jangan sampai ya tergoda ya dengan iblis laknatullah, dan kita mudah-mudahan malah berkumpul ya dengan Nabi Muhammad di surganya. Amin ya rabbal alamin. Seperti itu. Kemudian wahina ulida Rasulullah, yaitu adalah ketika iblis tahu bahwasanya lahirnya baginda Nabi Muhammad. Oh, ternyata iblis sedih. Kenapa? Dalam tafsir para ulama, kesedihan iblis ketika Nabi Muhammad lahir, dia tahu dengan datangnya Nabi Muhammad, umat Islam, umat manusia maksudnya, yang mau dibikin sesat sama iblis, adanya Nabi Muhammad terganggu dong, gitu kan? Karena Nabi Muhammad itu apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ya, rahmat bagi semesta alam. Otomatis target operasi para iblis, visi misi iblis kan gitu kan akan terganggu dengan adanya Nabi Muhammad. Begitu ya. Maka iblis jadi sedih. Maka di bulan Rabiul Awal ya kalau bisa kita jangan sampai bersedih, kita bergembira atas kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Amul Fil, Nabi Muhammad dilahirkan pada tahun Fil. Nah, kenapa dikatakan tahun Fil? Tahun Fil itu adalah tahun gajah. Karena almanak ataupun tahun kalender Hijriah pada saat Nabi Muhammad lahir itu belum ada. Kalau tahun Masehi udah ada ya. Dari mulai lahirnya Nabi Isa itu dihitung satu Masehi. Nah, kalau Nabi Muhammad itu ketika lahir belum ada. Bahkan ketika Nabi Muhammad wafat pun kalender Hijriah pun tetap belum ada. Ya, baru ada disahkan itu ketika di zaman Khalifah kedua Amirul Mukminin, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Yang disebut namanya adalah At-Taqwim As-Sanawi. Di mana beliau akhirnya menginisiasi bahwasanya 1 Hijriah itu dihitung ketika hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah, gitu ya. Itu 1 Hijriah. Nah, kenapa disebut tahun gajah? Nah, di sini dijelaskan wa summiya amu wiladati amul fil. Nah, dinamakan tahun gajah karena itu berbarengan dengan kelahiran Nabi Muhammad. Li'anna maliki Habasyah arsala ama liwalidatihi Jaisan ilal Makkah lihadmi Ka'bah. Nah, jadi ada seorang raja yang bengis jahat dari Habasyah. Habasyah itu di mana kalau sekarang namanya sudah tidak ada, berubah menjadi Ethiopia, para jamaah sekalian, di Afrika Utara. Kalau kita pernah ke Mesir, di bawahnya ada negara Sudan, di bawah Sudan ada Habasyah ataupun Ethiopia. Ya, kalau kita pernah umroh atau haji, kita pasti akan menziarahi satu kota di Jeddah, ada laut ya, Laut Merah. Nah, seberang Laut Merah itu adalah negara Ethiopia atau negara Habasyah. Nah, di dalam kitab ini tidak dijelaskan siapa nama rajanya ya. Para jamaah sekalian pasti udah pada tahu, nama rajanya adalah Abraha. Ya, dari Habasyah, non muslim. Nah, dia membawa pasukan gajah gitu ya ke Mekah Al-Mukarramah untuk lilhadmi Ka'bah, ngancurin Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam di kota Mekah. Yang dihancurkan itu. Ya, wa kana fi alun azim fahalakallahu al-jaisan ikrama liwalidatihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka membawa tentara gajah sebagai sebuah kebanggaan, keagungan ya Raja Habasyah.
Jadi kalau zaman dahulu kuda udah ada, unta sudah ada, keledai sudah ada. Tapi mereka ke Mekah bawa gajah sebagai bahan apa? Kesombongan mereka, kebanggaan mereka terhadap orang-orang Mekah pada saat itu. Nah, disitulah ternyata fahalaqallah ya jaisan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menghancurkan mereka. Bagaimana menghancurkannya? Bapak-bapak pasti sudah pada tahu. Ya, melalui burung ababil dengan wasilah dari burung ababil membawa kerikil dari neraka itu dihancurkan, dijatuhkan ke tentara gajah, dan akhirnya Raja Abraha dan para tentaranya itu hancur lebur oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuannya? Ikrama liwalidatihin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagai bentuk kemuliaan atas kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad. Wah, Nabi Muhammad lahir nih, nggak boleh diganggu, ya apalagi cuma Abraha. Maka diutuslah burung ababil untuk menghancurkan tentara gajah dan juga Raja Abraha dari kerajaan Habasyah. Nah, begitu para jamaah sekalian. Kemudian yang ketiga, waradahu ba'dal ummi Thayyibah al-Islamiyah qadim ammihi Abi Thalib thumma Halimatu Sa'diyah ila anna balagha umruhu 4 sanawat. Nah, Nabi Muhammad itu ketika lahir, mohon maaf, diberikan ASI oleh Aminah cuma sebentar. Diberikan ASI persusuan oleh Aminah cuma sebentar. Yang memberikan ASI setelah Aminah adalah bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Yang paling pertama, bukan Halimatu Sa'diyah ya. Halimatu Sa'diyah itu nanti paling terakhir. Ya, yang pertama adalah Suwaibah al-Aslamiyah. Siapa beliau? Beliau itu menjadi khodim, ya, paman Nabi Muhammad. Di antaranya ada Abu Thalib dan juga Abu Lahab yang bernama asli Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Nah, begitu para jamaah sekalian. Ya, ada pertanyaan begini, lah, emang kenapa Aminah nggak bisa ngasih ASI gitu ke Nabi Muhammad? Nah, karena Sayyidah Aminah pada saat itu para jamaah sekalian, mohon maaf ya, dalam keadaan beliau janda, ditinggal oleh suaminya, sakit-sakitan terus. Ya namanya janda mungkin kesepian gitu ya, kepikiran nggak punya suami dan lain sebagainya. Akhirnya ASI-nya tidak keluar. Nabi Muhammad butuh suplai ASI begitu ya. Di situ ada budak pelayan bernama Suwaibah al-Aslamiyah yang ditunjuk langsung oleh paman Nabi Muhammad, Abu Thalib, untuk menyusui daripada Nabi Muhammad. Ya, Suwaibah al-Aslamiyah juga punya anak pada saat itu, maka dia punya stok ASI yang cukup melimpah. Nah, karena Suwaibah al-Aslamiyah waktu itu masih menjadi budak dari Abi Thalib dan juga Abu Lahab, maka sepersusuan itu dipindah dari Suwaibah al-Aslamiyah menjadi Halimatu Sa'diyah, sekaligus dirawat oleh Halimatu Sa'diyah sampai umur 4 tahun. Nah, begitu para jamaah sekalian. Ini saya sampai jam berapa ya? Udah habis belum ya? Udah syuruk ya? Berapa? 5 menit lagi? Iya, 5 menit lagi. Terakhir. Saya takutnya udah ada makanan apa bagaimana gitu ya. Bapak-bapak udah ngelirik-ngelirik aja. Terakhir ya. Nah, ini kalau berbicara Suwaibah al-Aslamiyah para jamaah sekalian, ini budaknya Abu Lahab. Di zaman dahulu sebelum Nabi Muhammad menghapus perbudakan, ya, menjunjung tinggi tentang perempuan, itu ibu dan lain sebagainya. Nah, Suwaibah al-Aslamiyah ini adalah budaknya Abu Lahab, di mana kalau di dalam kitab Mafahim Yajibuan Tusoha karangan Profesor Dr. Syed Muhammad bin Ali al-Maliki dari Mekah Al-Mukarramah, bahwa dalam kitab Sahih Bukhari juga dijelaskan tentang riwayat Abdullah bin Abbas, di mana Abu Lahab itu setiap hari Senin mendapatkan keringanan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Apa keringanan siksanya? Setiap hari Senin itu dari jari jemarinya itu keluar air, katanya begitu. Dalam mimpinya Abdullah bin Abbas, ini dalam kitab Sahih Bukhari, ya, keluar air dari jari jemarinya sebagai keringanan siksa. Nah, setelah ditelusuri dan ditanyakan oleh Abdullah bin Abbas, kenapa mendapatkan keringanan siksa? Ternyata Abu Lahab ini, Abdul Uzza bin Abdul Muthalib ini, ternyata para jamaah sekalian, ketika hidupnya pernah bergembira atas kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad.
Ya, pada saat itu, jadi dia sebenarnya nggak tahu bahwasanya nanti ponakannya ini akan menjadi kompetitornya dia, akan menjadi musuhnya. Yang dia tahu pada saat itu dia punya keponakan baru dari Abdullah, saudaranya. Dia gembira dan mengekspresikan kegembiraannya dengan membebaskan budak yang bernama Suwaibah al-Aslamiyah. Dibebasin tuh, ya udah nggak jadi budak lagi, jadi hamba yang merdeka. Nah akhirnya apa? Dari situlah ya setiap hari Senin ya Abu Lahab mendapatkan keringanan siksa. Nah hikmahnya apa para jamaah sekalian? Orang yang udah dilaknat aja itu dapat keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala berkat dia bergembira atas kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad. Bagaimana kita gitu ya, yang sudah sejak lama mengikuti jejak Nabi Muhammad, beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, bergembira atas kelahiran daripada baginda Nabi Muhammad, ya dengan berbagai macam ekspresi yang kita lakukan, maka insya Allah kita akan berlipat-lipat ganda mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang udah dilarang aja dapat keistimewaan, bagaimana kita? Lah emang udah dilaknat. Di dalam Quran surat Al-Lahab diabadikan nama si Abu Lahab ini, ya. Al-Lahab artinya api yang bergejolak. Wah, begitu. Artinya dia itu masuk neraka jahanam selama-lamanya. Nah, seperti itu para jamaah sekalian. Baik, cukup para jamaah sekalian, mungkin sudah selesai karena saya dikasih waktu sampai syuruk, ya. Tidak banyak yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan saya bisa melanjutkan ini ya secara kontinu di masjid ini supaya kita bisa menyelesaikan daripada pembahasan kitab Khulasatul Nurul Yakin yang tipis ini. Nah, begitu ya para jamaah sekalian. Demikian dari saya. Ada pertanyaan atau langsung makan? Cukup ya? Cukup, baik. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.